Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Dalam kegelapan ruang mendengarkan, Luo Feng hanya bisa merasakan kekosongan dalam pikirannya, dia tidak bisa mendengar apapun dari dunia luar sama sekali. Kami telah gagal. Kami gagal. Kami benar-benar gagal. Bagaimana kami bisa gagal? Bagaimana kami bisa gagal? Luo Feng ditelan oleh gelombang penyesalan dan rasa sakit. Sehubungan dengan serangan itu, dia telah menaruh terlalu banyak harapan padanya. Sejak kegagalan bom hidrogen, umat manusia hanya memiliki satu langkah tersisa, untuk membiarkan Hong dan Dewa Petir, dua yang terkuat di dunia bertarung habis-habisan. Namun, bahkan pertarungan sampai mati tidak memberikan jaminan apapun. Dan meriam laser tingkat B6 yang dia peroleh adalah sesuatu yang memiliki banyak jaminan. Seluruh elit bumi semuanya heboh karena meriam. Semua orang mengantisipasi serangan ini. Memang, meriam B6 sangat kuat. Itu dengan mudah menghancurkan otak binatang bertanduk emas itu, bahkan menembak keluar angkasa. Namun, tidak ada yang bisa menduga bahwa bahkan dengan otaknya meledak dan hanya tersisa mulutnya, binatang bertanduk emas itu masih hidup dan tidak mati. Bagaimana mungkin tidak mati? Bagaimana ini bisa terjadi? Di dalam ruang manset pergelangan tangan, Babata terkejut dan menggelengkan kepalanya. Tidak benar, tidak benar. Baik itu manusia atau hewan, jiwa disimpan dalam kesadaran seseorang, dan itu ada di dalam otak. Menghancurkan otak, berarti kematian. Kecuali jejak rohnya ada di setiap sel, di mana hanya dengan satu sel, ia bisa terlahir kembali. Namun, level bintang pasti tidak bisa mencapai tahap seperti itu. Babata terus-menerus menggelengkan kepalanya, kecuali jika binatang bertanduk emas itu memiliki bakat khusus. Tidak ada yang tahu. Di dalam alam semesta, pemahaman tentang makhluk luar angkasa terlalu sedikit. Bahkan sepanjang hidup Master Planet Yunmo, dia tidak pernah menemukan binatang bertanduk emas. Pemahaman tentang binatang bertanduk emas itu terlalu sedikit. Di dalam ruang dengar. Cepat, meriam laser, cepat ambil meriam laser. Jia Yi tiba-tiba meraung. 11 orang lainnya di rumah itu terguncang sampai sadar. Meriam laser. Mata Luo Feng juga terbuka lebar, menatap layar, hanya untuk melihat robot logam hitam menggenggam meriam laser dan dengan panik melarikan diri. Di adegan lain, siluet besar mengejar di belakang. Kecepatan terbang robot logam adalah 2110 meter per detik. Monster menelan di dasar laut mengejar, bergerak dengan kecepatan 36.069 meter per detik. Jarak antara dua adalah 520 km, 460 km, 398 km. Di dalam ruang dengar, mekanik tanpa emosi suara berkata tanpa henti, ekspresi semua orang berubah. Cepat, cepat, cepat. Dewa Guntur berkata dengan mendesak. Itu tidak akan berhasil. Wajah Hong pucat, menggelengkan kepalanya, keduanya awalnya memiliki jarak sekitar 1000 km. Kecepatan monster yang menelan adalah 36 km per detik, kecepatan robot terlalu lambat. 30 detik dan itu akan menyusul. Meriam laser menang tidak mendapat kesempatan untuk melepaskan tembakan kedua. Sekelompok prajurit penjelajah bintang di samping panik begitu keras sehingga tinju mereka mencengkeram cukup kuat untuk mendengar persendian mereka retak. Luo Feng menatap layar. Saat monster yang menelan itu berkembang di bawah air, satelit tidak bisa mendapatkan gambarnya. Namun, itu masih bisa mengikuti dan melacak kekuatan hidup besar monster bertanduk emas itu. Lagi pula, kekuatan hidupnya terlalu besar. Apalagi sekarang dengan kecepatannya meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya, kekuatan hidupnya jauh lebih kuat. 3.200 meter di bawah permukaan laut, sayap monster bertanduk emas itu lebih besar dari sebelumnya, sisik di atasnya lebih padat, ukiran emas pada sisik itu tampaknya memiliki kekuatan magis, memungkinkan kecepatan monster bertanduk emas di bawah air meningkat menjadi tingkat yang luar biasa. Kemarahan. Binatang bertanduk emas mengamuk tidak seperti sebelumnya, bahkan serangan sebelumnya dari bom hidrogen sebelumnya hanya luka dangkal untuk itu. Namun kali ini, kerusakannya 10 kali, 100 kali lebih buruk. Cedera ini yang tidak seperti yang lain sebelumnya membangkitkan kegilaan dan kemarahan di dalam tulangnya. Tiba-tiba, kecepatan binatang bertanduk emas itu menurun. Ang!
Kedua tanduk, satu panjang dan satu pendek yang telah mengambang di punggungnya. Yang panjang tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan dan menjadi seberkas cahaya keemasan, melesat lurus ke atas. Siu! Secepat kilat. Tanduk emas itu langsung menembus lebih dari 3.000 meter lautan, menembus permukaan. Itu terlalu cepat, itu tidak memungkinkan robot hitam untuk menghindar kapan saja. Kedua tangan robot logam hitam itu menggenggam meriam B6, meriam masih dalam persiapan. Mengumpulkan. Tanduk emas segera menembus meriam laser berpola kristal yang indah, mematahkan persiapan meriam. Dengan keras, meriam itu pecah seperti kaca, dan pada saat yang sama, tanduk emas itu dengan keras menembus tubuh robot logam hitam itu. Rumble, robot logam yttrium hitam itu sangat kokoh. Weng! Robot itu menjadi seperti bintang jatuh, terlempar di udara dan terbang puluhan kilometer ke belakang sebelum jatuh langsung ke laut dengan tabrakan dan tenggelam. Di dalam ruang dengar, Hong, Dewa Guntur, Luo Feng dan yang lainnya semua menonton layar. Di layar, siluet di lautan secara bertahap tenggelam semakin dalam. Luo Feng, robot itu telah mengalami serangan yang sangat kuat, menyebabkan sistem kontrol di dalam tubuhnya rusak, aku tidak bisa mengembalikannya lagi. Suara babata bergema di benak Luo Feng menutup matanya, satu robot perbaikan tidak berarti apa-apa. Namun, serangan yang membawa harapan kemanusiaan, telah gagal. Maaf, Luo Feng, di dalam basis dataku, ada terlalu sedikit informasi mengenai binatang luar angkasa. Sedangkan untuk binatang bertanduk emas, bahkan ada lebih sedikit. Aku hanya tahu beberapa pengetahuan umum. Babata meminta maaf. Dia juga tahu bagaimana rasanya kegagalan ini bagi umat manusia lainnya. Kesunyian. Hanya ada keheningan di dalam ruang kerja. Jia Yi berdiri di dekat jendela dan mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya. Dia menyalakan satu dan merokok sendirian. Beri aku satu juga. Zusi mengambil satu dan juga merokok. Semua orang duduk diam, atau menutup mata karena kesakitan. Pada dasarnya, semua orang sangat diam. Pertahanan yang kuat, kecepatan yang luar biasa, dan bahkan bisa meledak dengan kecepatan yang lebih mengejutkan dari sebelumnya. Tidak hanya itu, bahkan dengan otaknya meledak, ia masih bisa bertahan dan menyerang. Ia bahkan memiliki kemampuan pembaca roh, seperti halnya bisa mengendalikan klaksonnya untuk menyerang dari jarak jauh. Selain itu, kekuatannya sangat besar. Pikiran Luo Feng memutar ulang informasi itu, ini memiliki dunia internal di dalamnya yang dapat langsung menelan sejumlah besar logam ke dunia itu. Dan kecepatan pertumbuhannya sangat mengejutkan. Tuhanku! Bagaimana binatang luar angkasa seperti itu mendarat di bumi, dan bagaimana mereka bisa melawan? Weng. Tiba-tiba sebuah komunikator arloji bergetar, 12 orang di ruang kerja semuanya menoleh pada waktu yang hampir bersamaan, itu adalah arloji komunikasi taktis Mo Henderson. Dia menekan tombol dan segera terdengar suara berbahasa Inggris Amerika, apakah kalian punya ide di sisi itu? Apakah ada ide lagi? Tanya Luo Feng, tanyakan pada dua ketua, apakah ada cara lain? Baiklah, aku akan bertanya. Mo Henderson berkata dengan lembut sebelum menutup telepon. Mo Henderson melihat ke yang lain. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Hong dan Dewa Guntur saling memandang, senyum muncul pada saat yang sama di wajah mereka. Senyum aneh yang sepertinya mengandung perasaan menerima kematian, senyuman yang mengguncang jiwa seseorang. Kegagalan ini merupakan pukulan berat bagi setiap negara. Awalnya dipenuhi dengan harapan, banyak orang dengan bersemangat menyaksikan kepala monster bertanduk emas itu dihancurkan, beberapa orang bahkan pingsan karena kegembiraannya. Namun, semua ini berantakan dan pemandangan berubah dari surga menjadi neraka, mereka memasuki mimpi buruk. Monster yang menelan, lebih menakutkan dan lebih kuat dari yang dibayangkan umat manusia. Bahkan tanpa kepalanya, dia masih sekuat sebelumnya, dan kecepatannya bahkan lebih cepat lagi. Tuhanku. Ya Tuhan, selamatkan anak-anakmu. Tuhan. Beberapa elit bumi, bahkan mereka yang tidak beragama, mulai berdoa dengan tenang. Hanya di saat-saat yang mengerikan dan tanpa harapan manusia akan mengharapkan keajaiban atau campur tangan ilahi. Dan pada saat itu, bahkan para elit ini mengharapkan intervensi seperti itu. Jelas mereka putus asa dan sama sekali tidak berdaya.
Lapisan batuan di dasar laut, 23.000 meter atau lebih di bawah permukaan. Tubuh monster bertanduk emas itu terbaring dalam kegelapan, seluruh tubuhnya bersinar dengan benang-benang cahaya keemasan, kepalanya yang hanya tersisa satu mulut, memiliki darah dan daging yang terjalin, kulitnya terbentuk kembali dan sisiknya muncul kembali. Dalam waktu singkat, itu tumbuh kembali. Bahkan telinganya terus tumbuh, dan sepasang mata emas gelapnya juga tumbuh kembali. Akhirnya, seluruh kepalanya telah tumbuh kembali, dengan satu tanduk pendek dan satu tanduk panjang di dahinya, satu-satunya sisik di kepalanya lebih lembut dan tidak sekeras bagian tubuhnya yang lain. Kemarahan bisa terlihat di dalam pupilnya, kemarahan yang tak ada habisnya. Itu seperti kobaran api yang menyala. Melolong, freewebnovel.com. Melolong. Lolongan bernada rendah yang berisi kemarahan terus bergema. Cederanya terlalu parah. Itu tidak akan pernah melupakan saat di mana cahaya putih menembus tubuhnya. Cahaya itu sangat cepat, bahkan tidak bisa menghindarinya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kekuatan seluruh tubuhnya telah berkumpul di dalam tanduknya. Itu sangat kokoh dan tajam. Meskipun laser telah menjatuhkannya jauh, itu tidak hancur meskipun rusak berat. Setelah tubuhnya pulih sepenuhnya, monster bertanduk emas itu merasakan kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia dalamnya juga sangat ditiduri. Setiap sel di tubuhnya berteriak. Itu telah menggunakan terlalu banyak energi, kekuatannya telah berkurang banyak. Itu membutuhkan rezeki darurat. Monster bertanduk emas itu melolong rendah, bergegas keluar dari lapisan batu ke atas. Itu membutuhkan makanan, itu membutuhkan logam. Ruang dengar di rumah Luo Feng, langit di luar mulai gelap. Luo Feng dan 9 orang lainnya sedang melihat 2 orang, Hong dan Dewa Petir. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup jika kita terus seperti ini. Monster penelan ini terlalu kuat, terlalu aneh. Hong menggelengkan kepalanya, itu akan menjadi lebih kuat hanya dengan tumbuh. Bahkan jika kita manusia bersembunyi di dalam reruntuhan arkeologi, kita masih akan terbunuh olehnya. Juga, saya percaya bahwa itu telah mengalami luka parah setelah menerima serangan dari meriam laser. Saya menduga ledakan kecepatan terakhirnya adalah perjuangan dari kerusakan berat. Bahkan mungkin ledakan terakhirnya sebelum mati? Setelah dia mengatakan kalimat terakhir itu, bahkan Hong sendiri tidak mempercayainya. Bahkan jika itu bukan ledakan terakhir, kekuatannya pasti jauh lebih rendah dari sebelumnya. Hong berkata, kita harus mengambil kesempatan ini selagi masih lemah dan membunuhnya. Benar, begitu kita melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada yang lain. Dewa Petir mengangguk. Luo Feng dan yang lainnya agak sedih. Apakah mereka akan menonton Hong dan Dewa Petir mempertaruhkan nyawa mereka? Dewa Guntur dan aku sama-sama memiliki domain kami sendiri. Jika kami benar-benar mempertaruhkan semuanya, masih ada harapan. Hong tersenyum, di sampingnya, Dewa Petir juga mengangguk dan tersenyum. Domain, Luo Feng agak terkejut. Hanya Hong yang memiliki domainnya sendiri di bumi, dan Hong menjadi nomor 1 yang tak terbantahkan di planet ini karenanya. Namun menurut Hong, tampaknya bahkan Dewa Petir memiliki domainnya sendiri sekarang. Itu tidak mungkin. Bagaimana itu bisa terjadi? Dari ruang mansut pergelangan tangan, mata Babata terbuka lebar dan dia terus berteriak, domain. Bagaimana bisa satu planet tiba-tiba muncul dengan 2 yang memiliki domainnya sendiri, dan mereka berdua hanyalah pejuang penjelajah bintang? Ini tidak mungkin, satu kelainan, ini sudah seperti lotre. Bagaimana bisa ada 2? Babata, tidak perlu keributan seperti itu. Pikiran Luo Feng disampaikan kepadanya, jika Dewa Petir memiliki domainnya sendiri, maka dalam pertempuran sampai mati dengan binatang bertanduk emas, ada sedikit harapan lagi, itu hal yang baik. Suasana hati Luo Feng sangat berat. Tidak, Luo Feng, kamu tidak mengerti. Di dalam ruang virtual, Babata berkata, begini saja, pesawat terbangmu yang melonjak 3 bentuk besar dan 9 tingkat, syarat untuk bentuk ketiga, kamu harus ingatkan? Saya ingat, mencapai level semesta, pengganda pada 48, dan saya harus memiliki domain saya sendiri. Baru setelah itu saya dapat melatih dan menggunakannya. Luo Feng ingat dengan jelas. 3 kondisi, mencapai tingkat semesta adalah 1, apa artinya? Artinya, bahkan di antara prajurit tingkat semesta, ada yang tidak memiliki domain mereka sendiri.
Tingkat alam semesta, biasanya, satu galaksi hanya memiliki satu tingkat semesta. Dan mereka belum tentu memiliki domain sendiri. Babata mau tidak mau berkata dengan panik, menurut 4 tahap, dasar, persepsi, domain, dunia. Luo Feng saat ini, kamu hanya berada di bagian dasarnya. Bahkan dalam kategori prajurit tingkat bintang, sangat sedikit dari mereka yang benar-benar memiliki domain sendiri. Untuk prajurit tingkat penjelajah bintang memiliki domain mereka sendiri, ini pada dasarnya adalah keberuntungan yang bodoh, mendapatkan hadiah pertama dalam lotre. Bumi sudah memiliki Hong, dan sekarang bahkan Dewa Petir juga. Dari sudut pandang teoretis, ini adalah pada dasarnya salah satu dari triliun. Babata hanya bisa berteriak. Luo Feng berpikir sejenak, reaksi Babata memang masuk akal. Satu galaksi biasanya hanya menghasilkan satu keberadaan alam semesta, dan mereka belum tentu memiliki wilayahnya sendiri. Kemungkinan prajurit penjelajah bintang untuk memiliki domainnya sendiri pada dasarnya tidak mungkin, namun bumi memiliki 2. Bagus juga. Babata mengangguk, Dewa Petir ini memiliki domainnya sendiri. Jika dia dan Hong bekerja sama, dengan serangan yang mengorbankan nyawa, mereka memang memiliki harapan. Ada harapan. Luo Feng terkejut setelah mendengar 2 kata itu dari Babata. Oh, Luo Feng, kamu belum pernah mengacau di alam semesta sebelumnya, kamu tidak tahu betapa sulitnya mendapatkan domain sendiri. Jika Dewa Hong dan Guntur ditemukan di alam semesta, mereka akan dibunuh oleh orang lain yang cemburu, atau diundang untuk bergabung dengan suatu organisasi besar. Pelancong bintang yang memiliki domain sendiri, pasti dicap jenius. Dan prajurit dengan domain mereka sendiri, begitu mereka mempertaruhkan semuanya, akan sangat menakutkan, karena mereka dapat menggunakan gen dan sel mereka, kekuatan tubuh, jiwa dan kekuatan mental, kesadaran semua bergabung bersama. Mereka dapat beresonansi dengan ruang di alam semesta. Babata menjelaskan, dan ketika mereka mempertaruhkan semuanya, jiwa mereka akan terbakar. Kombinasi kekuatan ini menyebabkan kekuatan mereka naik ke tingkat yang mengerikan. Bahkan ketika mereka tidak mempertaruhkan semuanya, Star Traveler Warrior dengan domain mereka sendiri, secara alami tak terkalahkan di kelas mereka sendiri. Saat mereka mempertaruhkan semuanya, yang satu adalah penjelajah bintang level 7 sementara yang lain adalah penjelajah bintang level 8. Saya percaya bahwa domain Hong, jauh lebih luas dan dalam, bahkan mungkin sudah mencapai domain level 2. Ketika mereka berdua dikorbankan jiwa mereka dan bertempur sampai mati, akan sulit untuk mengatakannya. Babata mendesah tak henti-hentinya, 2 orang jenius yang luar biasa. Jika mereka diekspos ke seluruh alam semesta, mereka bahkan tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka. Tambalan rumput distrik Mingyue, Luo Feng menyaksikan kapal demi kapal pergi. Hong, Dewa Guntur, kamu harus berhasil. Luo Feng bergumam pelan. Melolong. Gemuruh. Gemuruh dari sisi timur, ledakan, suara raungan monster melintas, api berkobar. Sejak sore hari, makhluk laut sudah memulai pertempuran mereka dengan kota markas Jiangnan. Namun, dengan persiapan manusia hingga 10 tahun, mereka pasti bisa menahan serangan mereka setidaknya untuk sementara. Berderak, Luo Feng mendorong membuka pintu dan berjalan ke ruang tamu. Seluruh keluarganya ada di ruang tamu. Kak, ada apa? Luo Hua berdiri dan bertanya. Apakah monster yang menelan itu mati? Susin, yang awalnya duduk di sofa berdiri, dengan gugup menatap Luo Feng dengan penuh harap. 7 orang di ruang tamu semuanya melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng sebelumnya telah mengungkapkan bahwa mereka menyerang monster yang melahap hari ini, dan ada jaminan tinggi untuk membunuhnya. Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Namun, masih ada harapan. Luo Feng berkata dengan lembut, pasti masih ada harapan. Selesai, Luo Feng segera naik ke atas. 7 orang di ruang tamu saling memandang. Gong Xinlan berkata dengan lembut, tekanan pada Feng kecil pasti sangat besar. Susin, temani dia. Oke, Susin mengikuti tangga ke atas. Di dalam kamar tidur lantai 2. Luo Feng berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Babata, apakah ada cara lain untuk membunuh monster yang menelan itu? Luo Feng bertanya. Tidak, bahkan meriam laser B6 telah gagal dan dihancurkan, tidak ada cara lain. Kamu hanya bisa mengandalkan jenius prajurit domain penjelajah bintang 2 untuk melawannya.
Babata berkata, ketika mereka membakar jiwa mereka, ada kesempatan. Babata. Luo Feng bertanya, pecahan esensi tembaga bibrida saya sangat tajam. Jika Hong atau Dewa Petir menggunakannya, bukankah itu akan sangat kuat? Mereka bahkan mungkin bisa membunuh binatang bertanduk emas itu. Tidak, salah satu dari mereka menggunakan tombak, sementara yang lain menggunakan pisau. Babata berkata dengan pasti, hanya ketika menggunakan senjata dan pedang, mereka dapat memaksimalkan kekuatan domain mereka. Pecahan esensi tembaga bibrida ini, hanya pecahan, bagaimana dua petarung menggunakannya? Hanya Anda sebagai pembaca roh yang dapat menggunakannya. Petik 2. Luo Feng panik di dalam. Perasaan menunggu kepunahan umat manusia terasa menyakitkan. Dia merasa sangat tidak berdaya. Jangan khawatir, aku sedang membuat tombak dan pisau. Babata berkata, senjata Dewa Hong dan guntur tombak dan pedang, meskipun mereka dianggap sebagai senjata dewa di bumi ini, di alam semesta, mereka terlalu lemah. Saya menggunakan beberapa bahan logam dari kapal untuk menggabungkan beberapa senjata, baik itu ketajaman atau kekokohan, mereka pasti akan melebihi apa yang dimiliki Hong dan Dewa Petir sekarang. Bagus. Luo Feng tiba-tiba mendengar langkah kaki di luar, Susin membuka pintu dan masuk. Kamu pasti sangat lelah. Susin duduk di tempat tidur, dengan lembut memijat bahu Luo Feng. Saya oke. Luo Feng mengendus parfum harum dari tubuh Susin dan mau tidak mau mengulurkan tangannya dan menariknya untuk memeluknya. Susin mendekati Luo Feng, meletakkan kepalanya di dadanya, berkata dengan lembut, Luo Feng, awalnya ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu setelah bencana berlalu. Namun, aku khawatir jika aku tidak mengatakannya sekarang, saya tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mengatakannya. Apa itu? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku hamil, Susin berkata dengan lembut. Suaranya lembut, namun bergema seperti guntur di telinga Luo Feng. Luo Feng segera duduk tegak, tampak kaget pada Susin, kamu, maksudmu? Ya, Susin mengangguk. Haha, biar ku periksa, oh, hehe, memang sepasang kembar, sama-sama laki-laki. Haha, suara Babata bergema di benak Luo Feng. Hamil, ini, mata Luo Feng terbuka lebar. Dia sangat bahagia namun sangat khawatir. Ada apa dengan ini? Memang, selama liburan musim dingin sebelum dia tinggal bersama Susin, dan mereka mulai membicarakan pernikahan. Ketika seorang pria dan wanita hidup bersama, banyak hal pasti terjadi secara alami. Jika bukan karena binatang bertanduk emas, dia akan sangat gembira setelah mendengar berita tersebut. Namun, sekarang, kemanusiaan dan masyarakatnya menghadapi kepunahan, namun Susin hamil, dan dengan anak kembar. Apakah kamu tidak bahagia? Susin terkejut. Tidak seperti itu, aku sangat senang, hanya sangat bermasalah. Kekhawatiran Luo Feng, tanpa persiapan apapun, hanya meningkat 10 kali lipat. Brengsek! Ketika dia bersama Susin sebelumnya, mereka tidak pernah memikirkan perlindungan. Kehamilan seharusnya menjadi hal yang baik karena mereka akan menikah. Siapa yang tahu sekarang? Jika mereka tidak membunuh binatang bertanduk emas itu, seluruh umat manusia pasti akan mati. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk melindungi istri dan anak-anaknya, bagaimana dia bisa membiarkan mereka menjalani kehidupan yang sepi? Dan Luo Feng sangat jelas, bepergian di alam semesta tanpa mencapai tingkat penjelajah bintang akan berarti kematian. Luo Feng, apa yang kamu pikirkan? Susin mengangkat tangannya dan meraih lengannya. Tidak ada apa-apa. Luo Feng dengan lembut memeluk Susin, menundukkan kepalanya, bertumpu pada perutnya. Ini membuatnya tertawa, masih terlalu dini, kamu tidak bisa mendengar apa-apa. Aku bisa mendengarnya. Luo Feng memikirkannya, ini adalah pewarisan garis keturunan. Pidato Hong sebelumnya tentang memberi anak-anaknya kesempatan untuk bertahan hidup tidak banyak beresonansi dengan Luo Feng, tapi sekarang benar. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Anak-anak, aku tidak tahu apakah aku akan mendapat kesempatan untuk melihat ibumu melahirkanmu. Namun, aku berjanji, kamu akan memiliki masa kecil yang indah, bisa bersekolah, berlatih seni bela diri, aku menang, aku tidak membiarkanmu hidup dalam ketakutan, selamanya hidup tanpa harapan. Aku berjanji dengan hidupku.
Tanggal 16 Januari sore, ada kabut. Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak dan tiba di pangkalan Hongning. Tidak ada pejalan kaki yang terlihat di kota markas Hongning, hanya sejumlah besar personel militer yang bergerak maju dengan cepat. Luo Feng mendarat di pintu masuk kapal pengangkut antar bintang itu. Penyelidik Luo. Penjaga di pintu masuk membungkuk hormat. Luo Feng berjalan langsung, dengan cepat menuju ke ruang pelatihan tempat Hong dan Dewa Petir berada. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan, keduanya pemuda. Fitur wajah gadis itu mirip dengan wajah Hong. Luo Feng telah membaca informasi tentang putra dan putri Hong sebelumnya. Penyelidik Luo. Kedua pemuda itu membungkuk. "Kalian berdua adalah anak-anak kepala?" tanya Luo Feng. Meskipun mereka tampak muda, dua pemuda ini sebenarnya lebih tua dari Luo Feng, hanya karena perbedaan kekuatan, mereka tampak lebih muda. Ya. Mata kedua pemuda itu merah, jelas mereka habis menangis. "Saat ini, aku tidak akan bertemu dengan kepala. Kalian berdua bisa menyerahkan kedua senjata ini ke kepala dan Dewa Petir. Juga, pelindung tubuh ini, berikan pada Dewa Petir." Luo Feng berkata, menyerahkan tas yang dia kenakan kepada mereka. Di dalamnya ada senjata tajam yang Babata keluarkan malam sebelumnya. Bersamaan dengan itu adalah baju besi ketat yang ditinggalkan oleh pemilik Gunung Naga Hitam X-81 ketika dia meninggal. Hong memiliki pohon anggur kontak awan untuk melindungi seluruh tubuhnya, jadi dia tidak membutuhkannya. Memberikannya kepada Dewa Petir secara alami lebih masuk akal. Ini, kedua pemuda itu terkejut. "Kepala hampir tidak pernah menjaga kalian berdua, ayahmu sangat hebat dan mulia." "Sungguh," kata Luo Feng sebelum berbalik dan pergi. Di dalam ruang pelatihan, Hong berpakaian hitam, berpidato hitam sepenuhnya. Dan berpakaian putih adalah Dewa Guntur, ia juga memeriksa pisau hitam murni. "Senjata yang bagus." Mata Hong berbinar. "Kekokohan blade tengah terasa sangat nyaman untuk digunakan. Ini sangat kompatibel dengan keahlian aku." Thundergat tidak bisa tidak memujinya, dan itu sangat tajam. Dengan gerakan yang mudah, hanya melambaikan pisau di sekitar memberi perasaan itu mengiris di udara. Hong tertawa ketika dia melihat Thundergat, baju besi itu adalah harta karun, kamu telah menemukan emas. "Haha, sepertinya bukan hanya kita yang mendapatkan beberapa hadiah dari reruntuhan, Luo Feng ini juga mendapatkan beberapa." Dewa Guntur tidak bisa tidak memuji, apakah dia menemukan gudang senjata di reruntuhan? Kalau tidak, bagaimana lagi dia bisa menemukan senjata yang begitu cocok untuk kita, dan dengan kualitas seperti itu juga. Petik 2. Hong dan Thundergat keduanya memiliki domain sendiri. Mereka memiliki level yang sangat tinggi, meskipun mereka baru saja menerima senjata, mereka hanya membutuhkan gerakan pendek dan merasakannya sebelum dapat memaksimalkan potensi dan kekuatan penuhnya. Menguasai. Suara rendah terdengar, monster yang menelan baru saja muncul di Amerika, ia berkeliaran di hutan belantara dan baru saja melahap galangan kapal yang rusak, menelan banyak kapal uap yang terkorosi. Itu muncul hanya 2 menit dan 18 detik sebelum terbang kembali ke laut. Petik 2. Ekspresi Hong dan Thundergat berubah. Tadi malam, monster yang menelan muncul 2 kali berturut-turut termasuk pagi ini, yang membuatnya 3 kali. Setiap kali muncul itu akan keluar untuk waktu yang sangat singkat, melahap sejumlah besar logam sebelum terbang kembali. Itu menjadi sangat berhati-hati. Suara Hong dingin, jelas laser dari sebelumnya membuatnya lebih hati-hati. Namun, dari tadi malam sampai sekarang, sebenarnya keluar 3 kali untuk memberi makan. Itu pasti telah mengalami kerusakan parah dan membutuhkan menelan sejumlah besar logam untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Petik 2. Benar, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Thundergat serius. Ya, Hong mengangguk. Mereka awalnya berpikir untuk mengambil kesempatan ketika monster yang menelan keluar dari laut untuk menyerang dan membunuhnya. Mereka tidak berharap waktu yang dihabiskan di luar begitu singkat dan segera mundur. Kami akan terbang di atas laut mengikuti kekuatan hidupnya dan melacaknya. Saat itu muncul, tatapan Dewa Guntur menajam. Ayo pergi, Hong bahkan lebih jujur. Mereka jelas. Monster menelan sekarang adalah salah satu yang masih pulih. Saat mereka menyia-nyiakan kesempatan ini, ketika monster menelan telah mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, peluang mereka bahkan akan lebih ramping lagi. Kota Yang Zhou di luar tembok. Kota markas Jiangnan dipisahkan menjadi distrik utama dan 8 benteng besar. 8 kota ini mengelilingi kota utama. Itulah sebabnya setelah pertempuran dimulai, pertarungan sesungguhnya ada di 8 kota besar, dan distrik utama ada di dalam dan sangat aman. Kecuali jika ia diserang langsung oleh monster yang menelan, biasanya ia tidak akan tersentuh.
Siu, siu, siu. Pisau menari, terbang melewati dinding logam ke sungai yang luas. Sungai ini dipenuhi dengan ratusan juta monster mengikuti jalan dari sungai Yangtze, menggali jalan mereka melalui sini. Sungai itu panjangnya 12 km dan lebarnya 60 meter. Makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya berenang di sepanjang jalur, membunuh menuju kota Yangzhou, tidak takut mati sama sekali. Mundur, mereka mundur. Para prajurit di dinding berteriak penuh semangat. Jumlah monster yang terbunuh terlalu banyak, seluruh sungai telah tersumbat. Makhluk di belakang bahkan tidak bisa melewati. Bersama dengan para pemimpin gerombolan di depan, mereka semua dibunuh dalam sekejap oleh Luo Feng. Mereka tidak bisa melakukan apapun kecuali mundur dan berkumpul kembali. Li Dawei mengamati pemandangan di bawah. Kita punya waktu sekitar 2 jam untuk istirahat. Petik 2. Luo Feng mengamati mayat-mayat yang menyumbat seluruh sungai, menggelengkan kepalanya. Terlalu banyak monster. Setiap hari, lebih banyak makhluk laut lahir. Bisakah umat manusia bahkan mengikuti? Mereka dapat menahan untuk waktu yang singkat, namun seiring berjalannya waktu, mereka akan lelah dan situasinya akan menjadi lebih buruk. Yang terburuk adalah monster yang menelan menghancurkan dinding besi pangkalan. Setelah itu hilang, tembok yang dibangun selama puluhan tahun untuk perlindungan, makhluk laut bisa langsung masuk dan membunuh penduduk. Begitu itu terjadi, itu sudah berakhir. Masalah yang paling mendesak adalah pertama-tama membunuh monster yang menelan. Luo Feng melihat arloji komunikasi taktisnya, itu adalah sumber informasi Dojo Limits dan Thunder Dojo yang mengirimkan berita. 2 kepala besar, Hong dan Thunder God telah pergi dan menuju Samudera Pasifik untuk bertempur melawan monster yang menelan. Li Dawei di sampingnya juga menunduk untuk melihat komunikator arlojinya. Apakah ini sudah dimulai? Wajah Li Dawei memiliki sedikit kecemasan. Komandan Li, aku akan kembali dulu. Jika ada masalah, beritahu aku, kata Luo Feng sebelum dengan cepat terbang. Luo Feng terbang tinggi di atas kota Yangzhou. Dia jelas melihat bahwa beberapa layar besar di jalan-jalan sudah beralih ke pemandangan di atas lautan Pasifik. Dan di layar, seorang pria berpakaian hitam dan seorang pria botak mengenakan jubah putih terbang berdampingan. Luo Feng merasakan jantungnya tenggelam. Harapan terakhir umat manusia, pikir Luo Feng tentang alasan penyiaran ini ke Dojo Limits, Thunder Dojo, dan ke seluruh dunia. Luo Feng sangat jelas. Bagaimanapun, 2 pemimpin dojo terbesar akan bertarung sampai mati untuk umat manusia dan mereka memiliki peluang besar untuk kalah. Apakah mereka seharusnya membiarkan para pemimpin mereka mengorbankan diri dalam keheningan dan kerahasiaan? Untuk seluruh dunia, kali ini juga memacu semangat juang manusia. Jika Hong dan Thunder God berhasil, tentu saja itu akan menjadi kesempatan yang menggembirakan. Jika mereka gagal, mereka masih akan membangkitkan tekad dan semangat perjuangan manusia. Distrik Mingyue, sebagai distrik kecil Dojo Limits, semua penduduk sudah mulai berkumpul dan menuju ke dojo. Di dalam aula pelatihan terbesar Dojo Limits, sekitar 1000 orang telah berkumpul. Tembok besar di sampingnya memiliki layar besar pada mereka, proyektor memproyeksikan rekaman pada mereka. Itu adalah Samudra Pasifik. Pada saat ini, Hong dan Dewa Guntur, 2 prajurit terkuat hingga saat ini di bumi, terbang berdampingan di atas Samudra Pasifik. Target mereka adalah eksistensi terkuat makhluk laut monster yang menelan. Dari samping terdengar suara menjelaskan pemandangan dan pertempuran khusus ini. Pertempuran penting ini disiarkan ke seluruh dunia. Ini termasuk para pemimpin berbagai negara yang menonton dengan gugup. 2 prajurit terkuat manusia, mereka mempertaruhkan semuanya. Investigator Luo, seberapa kuat monster yang menelan itu? Kedua kepala pasti akan menang. Seorang pemuda berkata dengan lembut dari belakang Luo Feng. Luo Feng melirik pemuda itu. Dia adalah pejuang baru, yang baru saja pindah ke Mingyue belum lama ini. Melihat pemuda ini, Luo Feng merasa seperti sedang menatap lurus ketika dia baru saja pindah dari apartemen sewaannya ke distrik Mingyue beberapa waktu lalu. Pasti, mereka akan menang, kata Luo Feng tegas. Dengan hampir 1000 orang di dalam ruang pelatihan, semua orang mengangkat kepala untuk melihat layar. Karena waktu singkat, dojo tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan begitu banyak kursi, terutama pada saat seperti itu, tidak ada yang bisa mempersiapkan ini. Keluarga Luo Feng juga hadir. Luo Feng memegang tangan Susin, diam-diam menonton layar. Pada waktu itu, seluruh dunia menyaksikan 2 pejuang terkuat manusia hingga saat ini, satu berkulit hitam dan lainnya berkulit putih, keduanya seperti dewa legendaris yang terbang di udara. Memang, itu baru sore di Huaxia, tetapi untuk Hong dan Dewa Guntur yang berada jauh di lautan, langit sudah gelap. Haha, Brother Hong, menurutmu berapa banyak orang yang menonton kita berdua sekarang? Thunder God menyeringai dan tertawa. Lebih dari 6 miliar kurasa. Hong tertawa dan melirik padanya. Pada saat seperti ini, apakah ada kebutuhan untuk hal-hal seperti itu? Hek, tidak bisakah seseorang bangga bahkan sebelum kematiannya?
Thunder God tersenyum. Wajah nakal itu, dekade wajah nakal itu, bahkan pada saat seperti ini, itu masih sama. Hong tersenyum ketika mengatakan itu. Pada saat itu, jiwa mereka merasakan kekosongan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka sudah mengabaikan kematian mereka yang sudah dekat, membuang segala sesuatu yang lain dari pikiran mereka. Target mereka hanya satu: untuk membunuh monster yang tertelan. Dalam situasi seperti itu, keduanya merasa sangat nyaman. Setiap sel dalam tubuh mereka hampir mendidih, semua siap untuk berperang. Tuan, monster yang menelan itu dengan cepat berenang ke atas, ia akan terbang keluar dari permukaan segera. Sebuah suara bergema di pikiran Hong. Sistem AI yang menghitung. Sebenarnya, jumlah sistem AI yang Hong peroleh sangat banyak, seperti pembangunan ruang virtual Istana Wargot, seperti suara yang berbicara di dalam dojo limits yang selalu berbicara dengan suara lembut itu. Hong bisa mengambil begitu banyak harta untuk ditukar, jadi penghasilannya pasti lebih dari itu. Bagaimanapun, ia adalah yang terkuat di bumi, sebagian besar harta dari puing-puing yang sebelumnya diambil olehnya sendirian. Seperti dulu ketika Luo Feng menghadiri bola simpatisan, Hong hanya membalik tangannya dan gulungan simpatisan muncul, ini karena ia memiliki kompartemen penyimpanan ruang, seperti halnya Luo Feng. Sehubungan dengan kualitas harta, Luo Feng telah memperoleh lebih dari dirinya. Namun ketika menyangkut kuantitas, Hong memiliki lebih dari Luo Feng. Terbang keluar dari permukaan, Hong menatapnya. Pergi, ke sana, Hong berteriak. Suara mendesing, suara mendesing. Satu hitam dan satu putih, dua sinar cahaya dengan cepat menuju barat daya. Di malam yang gelap, angin menderu, lautan dalam bergolak dan gelombang menabrak permukaan, gelombang demi gelombang setinggi puluhan meter terbentuk. Gemuruh, makhluk yang menakutkan dengan ganas keluar dari lautan, dengan sayap berskala sangat besar, 4 cakar, ekor yang kuat, dan tanduk emas yang sepertinya menembus langit. Namun ukiran emas pada tanduk tampaknya telah sedikit meredup dari sebelumnya. Namun, murid-murid emas gelap itu tampak lebih gila dan menakutkan. Itu adalah jenis kegilaan yang menindas. Itu mendapatkan kembali kekuatannya secara bertahap, setelah kekuatannya cukup, itu pasti akan membalas dendam dengan kejam. Mengaum, binatang bertanduk emas segera terbang keluar dari permukaan laut. Sekitar 10 km keluar, tiba-tiba berhenti, sedikit menggerakkan kepalanya, murid-murid emas gelap sepertinya bisa melihat 100 km keluar, memperhatikan dua energi di depan. Namun, energi lemah dan kecil ini benar-benar berani menantangnya. Ini membuat binatang bertanduk emas semakin marah. Garis keturunannya yang murni dan elit membuatnya sangat bangga dan sombong. Melihat ke alam semesta yang luas, itu adalah garis keturunan terkemuka dan paling elit. Di planet yang begitu kecil dan lemah, manusia yang lemah benar-benar berani menantangnya. Gemuruh, sayap berskala mulai mengembang, dalam sekejap, itu menjadi seberkas cahaya yang menuju langsung ke Hong dan Dewa Guntur. Seluruh dunia menahan napas pada saat itu. Di dalam ruang pelatihan Dojo Limits di distrik Mingyue, hampir 1000 orang dengan gugup menonton layar. Di layar, di atas lautan dalam, tubuh besar monster yang menelan itu berjarak kurang dari 1000 meter dari Hong dan Dewa Guntur. Gemuruh, Hong dan seluruh tubuh Dewa Petir memancarkan jantung yang berdebar kencang. Dalam sekejap, mereka mulai membakar jiwa mereka. Pertarungan telah dimulai dalam sekejap. Malam, laut hitam pekat yang dalam menderu, angin bertiup deras, dan semuanya gelap. Dan di atas lautan, musuh terbesar dan paling menakutkan manusia, monster yang menelan, terlibat dalam pertempuran dengan dua pejuang manusia terbesar Hong dan Dewa Guntur. Gemuruh, gemuruh, dalam sekejap, Hong dan Thunder God sudah mulai menggunakan teknik paling kuat yang tersedia untuk petarung dengan domain. Jika mereka tidak memiliki domain sendiri, mereka tidak akan memiliki cara untuk memanfaatkan keterampilan seperti itu. Seluruh tubuh Hong, termasuk tombak itu, dalam sekejap, diselubungi dalam cahaya hitam. Dewa Guntur diselimuti cahaya seperti ular hijau. Haha, Dewa Guntur tertawa keras. Haha, Hong juga tertawa. Siu. Keduanya segera menjadi dua sinar cahaya, langsung menyerang monster yang menelan dari arah yang berbeda. Monster yang menelan itu melayang di udara, pupil matanya yang gelap dengan dingin memelototi kedua manusia yang bergegas ke sana. Dari sudut pandangnya, kedua manusia ini tidak lain adalah semut, dua semut yang sedikit lebih kuat dari yang lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Yang Zhou, di dalam ruang pelatihan Dojo Limits. Luo Feng ada di samping keluarganya, menonton layar dengan gugup. Mereka memberikan semuanya. Luo Feng, dengan Hong dan Dewa Guntur memberikan segalanya, mereka sudah memulai bakar jiwa mereka. Pertempuran mereka akan berlangsung paling lama 1 menit. Dalam 1 menit, jika monster yang menelan belum terbunuh, mereka berdua tidak akan bisa menolak. Suara babata bergema di kepala Luo Feng. Hati Luo Feng dalam kegilaan, bakar jiwa, apakah itu mirip dengan pembakaran jiwa pembaca roh Yunmo Planet?
Di dalam berbagai buku dan manual Yunmo Planet, ada banyak hal yang berkaitan dengan dasar-dasarnya. Namun, dalam manual, ada juga beberapa teknik rahasia, misalnya, dan lain-lain. Masing-masing dari mereka sangat dalam dan dalam, tentu saja, ada keterampilan mengenai bakar jiwa. Ini benar-benar berbeda, dari segi tingkat keterampilan, versi Yunmo Planet jauh lebih tinggi. Namun, sementara level skill lebih tinggi, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan keduanya. Babata berkata, apa yang mereka manfaatkan sekarang, adalah langkah utama yang hanya bisa digunakan oleh petarung dengan domain. Semangat, kekuatan mentah, kekuatan kemauan semuanya berkumpul bersama melalui alam semesta, meledak pada tingkat kekuatan yang luar biasa. Sangat menakutkan, jika mereka dapat membunuh musuh dalam waktu singkat, mereka masih bisa hidup. Petik 2. Namun, jika monster yang tertelan tidak mati, maka mereka akan mati, kata Babata. Apakah penjaga perak cair sudah sampai di sana? Luo Feng bertanya. Saat itu di reruntuhan arkeologis Tanda Pagar 12, Luo Feng telah memperoleh 3 penjaga perak cair yang tidak berdaya, namun melalui perbaikan Babata dan pengisian daya, mereka sekarang dapat digunakan lagi. Hampir. Namun, Luo Feng, penjaga perak cair adalah pengawal. Mereka berdua telah melakukan misi bunuh diri, sehingga bahkan penjaga perak cair tidak akan memiliki kemampuan untuk membantu, kata Babata tanpa daya. Kita hanya bisa melakukan semua yang kita bisa dan mengundurkan diri ke nasib. Luo Feng menatap layar. Sementara percakapan dengan Babata tampak panjang, sebenarnya, karena itu hanya pikiran yang memantul ke sana kemari, itu hanya butuh beberapa saat. Dan dalam waktu singkat itu, pertempuran di layar sudah mencapai klimaksnya. Itu bisa dianggap sebagai pertarungan tingkat bintang, yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa dengan mata T3L4NJ4 nanogram. Mereka hanya bisa menonton tayangan ulang di samping, versi yang melambat dan mendengarkan penjelasannya. Dan Luo Feng adalah satu-satunya orang di seluruh aula pelatihan yang mampu menyaksikan pertempuran dengan jelas. Tidak bagus, keterampilan melahap yang paling hebat. Ekspresi Luo Feng berubah. Langit di atas lautan Pasifik. Ekor binatang bertanduk emas itu telah menjadi kabur, dengan cepat mengayun melewati ruang dan mencambuk ke arah Hong dan Dewa Guntur. Suara ledakan terdengar, binatang bertanduk emas itu merasakan kekuatan luar biasa dari tombak musuh, mengurangi kekuatan di ekornya. Melolong, binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara indik telinga, itu sangat marah. Awalnya mereka mengira keduanya hanyalah semut yang sedikit lebih kuat, bahwa itu hanya membutuhkan kekuatan normal untuk dengan mudah menghancurkan mereka. Namun setelah terlibat, ia menyadari, 2 manusia mungil ini memiliki kekuatan yang jauh lebih mengejutkan. Lebih dari apa yang telah diingat oleh ingatan garis keturunan dan pengetahuan tentang para pelancong bintang itu, manusia. Juga, keterampilan pedang, keterampilan tombak jauh lebih mengejutkan. Setiap tebasan, setiap tembakan tampaknya dilakukan oleh surga, membuatnya tidak dapat diprediksi sama sekali. Bisa dikatakan, binatang bertanduk emas ini yang baru lahir selama setahun, dengan umur panjang di depannya, sebanding dengan bayi manusia yang baru saja lahir dan masih minum susu. Meskipun garis keturunannya elit, kenangan garis keturunannya luas dan besar, tetapi selain teknik alaminya, semua pengetahuan dan kenangan lainnya harus dipelajari. Waktu 1 tahun, bagaimana itu cukup? Secara teoritis, bahkan dibandingkan dengan Luo Feng, itu jauh di belakang. Dibandingkan dengan Hong dan Thunder God yang telah melangkah ke dunia domain, perbedaannya mencapai ratusan ribu mil. 2 prajurit yang menggunakan jiwa bakar, versus binatang bertanduk emas yang telah menderita cedera berat, perbedaannya tidak terlalu besar. Mengaum, binatang bertanduk emas membuka mulutnya. Tidak baik, cermat. Ekspresi Hong dan Thunder God berubah, seluruh dunia menyaksikan melalui satelit adegan ini, ekspresi para pejuang dan prajurit semua berubah, semua orang telah melihat kemampuan unik binatang bertanduk emas sebelumnya, melahap. Gemuruh, Hong dan Thunder God mengikuti rencana pertempuran mereka dari sebelumnya, segera menuju ke arah yang sama dan terbang. Keduanya benar-benar terjebak bersama. Murid binatang bertanduk emas mensurvei 2 titik kecil ini, lebih marah daripada sebelumnya, 2 manusia kecil yang tidak layak ini pada dasarnya meminta untuk dibunuh. Itu mengira itu bisa menelan satu persatu, karena mereka bersama, itu bisa menelan keduanya. Cici, ruang tak berbentuk menyebar ke beberapa ratus meter di sekitar, benar-benar menutupi Hong dan Dewa Guntur di daerah tersebut. Saudara Hong, ekspresi Thunder God sedikit berubah. HMPH. Dengan lambaian tangannya, Hong membuat sejumlah besar sisa-sisa black metal muncul di antara dirinya dan monster yang menelan. Itu penuh sesak sehingga tampaknya tidak ada ruang sama sekali di antara keduanya. Jika didasarkan pada massa, jumlah besar sisa-sisa logam tampak lebih besar daripada monster yang menelan sedikit. Panjang 180 meter, lebar 120 meter, tinggi 100 meter, itu adalah perkiraan jumlah.
Sejumlah besar sisa-sisa logam padat dikemas bersama-sama. Orang harus tahu bahwa kapal naga hitam Gunung X-81 yang Luo Feng dapatkan hanya 100 meter besar. Dan sementara logam kapal mungkin banyak, ada banyak ruang di dalamnya, seperti aula besar, kabin, ruang kontrol del. Ini berarti bahwa kapal perang, kapal angkut, dan yang lainnya semuanya hanyalah peluru. Mereka tidak mungkin sepenuhnya terbuat dari logam. Namun, apa yang muncul adalah logam padat yang tetap berupa mainan. Kami membiarkanmu menelan semua yang kamu inginkan. Jika kamu tidak dapat mengambilnya setelah menelan beberapa pangkalan militer, ini adalah reruntuhan kapal kuno yang mungkin jauh lebih berkualitas daripada logam di seluruh bumi. Bahkan, dengan begitu banyak logam, bahkan cukup untuk membangun 10 kapal pengintai. Mari kita lihat apakah kamu dapat menelan semuanya, mata Hong dingin saat ia berpikir pada dirinya sendiri. Akal sehat, itu mirip dengan pria yang makan sesuatu, begitu dia makan terlalu banyak, mereka akan menjadi terlalu empuk. Aku akan menambahkan lebih untukmu. Tatapan Hong dingin, dengan cepat melambaikan tangannya. Hua, satu set logam panjang yang padat. Ayolah, ini semua dari aku mengumpulkan dari berbagai negara, ada total 18 bom hidrogen. Ada bom atom lain yang digunakan untuk meledakkan bom hidrogen. Hong baru saja mengeluarkan bom hidrogen. Mengaum, binatang bertanduk emas itu sangat marah hingga menghentikannya melahap dan mengaum. Terakhir kali, bom hidrogen 1,500 juta ton dan kekuatannya, binatang itu masih ingat dengan jelas. Sekarang 18 bom lagi? Sementara ukurannya lebih kecil, binatang bertanduk emas tidak berani menelan secara acak. Dan, yang panjang 180 meter, lebar 120 meter dan tinggi 100 meter, terbuat dari sisa-sisa logam, itu juga tidak berani menelan? Mengapa harus menggunakan beberapa perjalanan untuk menelan logam, dan bukan hanya sekali dan hanya menelan lebih banyak? Itu karena perut punya batas. Manusia makan terlalu banyak akan kembung. Itu logika yang tidak berani makan terlalu banyak. Setelah semua logam ini, hanya satu bagian yang setara dengan 100 logam normal bumi dengan ukuran yang sama. Makan begitu banyak, itu dunia internal akan sangat membengkak sehingga akan runtuh. Begitu dunia internal runtuh, ia juga akan mati. Mengaum, itu mengeluarkan raungan marah. Tanduk binatang buas bertanduk emas yang sangat marah di dahinya tiba-tiba mulai bersinar melalui ukiran emas. Murid-muridnya juga berubah menjadi warna emas yang cerah. Cahaya emas dengan cepat mengikuti lehernya, belakang dan sampai ke cakar depannya, cakar tajam yang digunakan untuk menyerang secara langsung. Bang! Sejumlah besar sisa-sisa logam dipukul sampai terbang di seluruh, cakar tajam itu segera menyerang melewati logam ke tempat Hong dan Dewa Guntur berada. Namun, saat cakar besar itu menyebarkan logam dalam jumlah besar, gelombang hitam segera melaju, kecepatannya mengejutkan. Ci! Suara yang sangat lembut, seperti rambut yang terbakar, persis seperti bagaimana monster yang tertelan dipukul oleh laser B6 sebelumnya. Ci! Gelombang hitam menyapu melewati cakar dan menabrak langsung ke perut binatang bertanduk emas. Sisiknya yang sangat kuat sebenarnya dibor ke dalam, meninggalkan lubang. Saudara Hong! Suara sedih terdengar keras di langit. Kilatan petir tergila-gila ke rongga itu. Roar! Merasa pria berpakaian hitam benar-benar mengebor ke dalam tubuhnya, binatang bertanduk emas yang marah mulai mencakar ke arah pria berpakaian putih botak tertutup. Cici! Gelombang udara yang kuat melaju ke arah pria botak berpakaian putih. Ci! Darah segar menyembur kemana-mana. Pinggang pria berpakaian putih turun telah diiris menjadi daging cincang, hanya bagian atasnya yang baik-baik saja hanya karena baju besi yang diberikan Luo Feng padanya. Siu! Dia tidak mundur, bahkan dengan bagian bawah tubuhnya berkeping-keping, dia masih harus buru-buru. Dia jelas pada rencana mereka, Hong akan mengebor binatang bertanduk emas dan harga skill yang harus dia bayar menggunakan keterampilan seperti itu menakutkan. Rencana mereka dari awal hanya satu, untuk membunuh binatang bertanduk emas, cara terbaik adalah memasuki tubuhnya. Bagaimanapun, terlepas dari kematian, kita masih harus membunuhnya. Ada setengah bayangan manusia kulit putih. Kedua mata memerah, kegilaan melampaui apapun yang terlihat sebelumnya. Pencahayaan membungkus dirinya sendiri tentang bagian bawah dari siluet orang kulit putih, ia menembus langsung ke dalam rongga. Roar! Binatang bertanduk emas itu meraung dengan marah, namun kedua manusia terkutuk itu sudah masuk ke dalam daging dan tubuhnya. Seluruh dunia menjadi sunyi. Luo Feng menatap layar hanya untuk melihat binatang bertanduk emas yang sangat marah, sementara sisi kanan layar menunjukkan tayangan ulang dan memperlambat rekaman. Dalam tayangan ulang, kulit Hong berlumuran darah, hampir seperti dewa gila, menembus sisik binatang bertanduk emas dan masuk ke tubuhnya. Dewa Guntur, dengan hanya setengah dari tubuhnya yang tersisa, dengan terburu-buru masuk ke dalam tubuhnya, mempertaruhkan semuanya untuk membunuh binatang bertanduk emas.